Ya mohon maaf kalau saya belum tahu, ini baru tahu kalau Mas Dwi Sasono jadi sutradara. Ini yang keberapa ya filmnya untuk jadi sutradara? Oh, ini film panjang yang pertama, Mas. Film panjang pertama. Ya, yang sebelumnya pendek-pendek kayak TikTok, Instagram, YouTube gitu. Pemainnya juga anak-anak saya semua gitu. Itu awal saya jadi sutradara, saya latihannya di situ. Next pertanyaannya itu kan selama ini kan lama jadi pemain ya. Gimana bedanya itu sekarang jadi director sama jadi pemain? Kita aja. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Lendi Ramadan. Terima kasih, Mas. Kalau ditanya perbedaannya antara main sama sutradara, sama-sama menikmati, sama-sama enaknya juga, sama-sama indahnya juga, tapi indahnya itu beda gitu loh. Ya sama seperti kalau kita melihat matahari terbit sama matahari terbenam. Dua-duanya indah tapi indahnya beda. Gitu. Kurang lebih kayak begitu sih. Ya selalu ada yang pertama gitu kan. Ya saya merasakan menjadi sutradara ini yang pertama gitu. Tapi tentunya nggak bisa dengan saya sendiri, tapi juga karena ada dorongan support dari penulis, dari produser, yang lain, pemain gitu. Semuanya ya memberikan dorongan itu. Jadi akhirnya ya sudah. Ya saya fun melakukannya. Gitu. Gak kapok dong? Pengen lagi dong? Jadi sutradara? Iya sih, enak gitu. Menyenangkan yang mana, Mas? Menyenangkan, sama-sama menyenangkannya. Cuman menyenangkannya beda. Kalau pemain ya lebih fokusnya lebih hanya di pemainnya aja gitu. Tapi biar gimana pun kan ya kita mengemukakan kan gitu. Ada penawar dari sutradara. Tapi pada akhirnya sutradara yang memutuskan. Nah sekarang kebalikannya, saya menjadi sutradara adalah saya mendengarkan pemain, mendengarkan chief yang lain gitu. Itu sih. Jadi memang challenge-nya beda, fun-nya juga beda, tapi dua-duanya sama-sama menyenangkan. Sudah terjawab ya Mas ya pertanyaannya. Oke, tadi saya lihat ada di sebelah sana yang mau memberikan pertanyaan. Boleh, silakan. Langsung saja. Ya. Diberikan mikrofon ya. Lagi angkat tangan lagi. Ke bawah dulu berarti ya kita ya. Oke. Agak nggak kelihatan tadi ke bawah lampu. Ya udah. Situ dulu. Agak serem ya tangan siapa tadi yang mau angkat tangan? Nggak ada. Udah? Oke. Ya udah agak serem juga. Yaudah kita turun aja ya. Mic-nya boleh kita bantu. Sikat Mas, pertanyaannya apa? Silakan. Iya. Oke, nama, asal media dan pertanyaannya untuk siapa? Terima kasih medianya Kabarindo, komunitasnya Demi Film bareng sama Wafdah. Hal yang pertama, saya sudah tonton film dan seriesnya Mas Dwi itu udah puluhan sebelum pesantren dan after pesantren. Hal yang menarik adalah pendewasaan sikap, dan saya nonton trailer ini sampai 2 kali tadi. Sebenarnya bukan trailer sih, teaser. Saya baru nonton trailernya tadi. Oke. Ada hal yang saya setuju tadi dengan komitmen dari Sarefa bahwa horor yang baik itu sebenarnya kita harus bangun dengan situasi dari lokasi syuting. Ya, betul. Dan bagusnya ini adalah horor. Saya pengen diskus sedikit ya. Satu hal yang menarik adalah Mas Dwi, yang saya mau tanyakan adalah apa yang kemudian referensi yang Mas Dwi pakai, karena ini adalah debut Anyar gitu ya, untuk membangun bahwa ini adalah horor, bukan suspense thriller. Saya kan belum nonton, jadi saya belum bisa meraba-raba, hanya 0, sekian, belum 1% gitu ya. Sehingga apakah ini masuk kategori horor kah atau masuk kategori thriller suspense? I think you are actor gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi persoalannya sekarang adalah apa yang baru dari Sarefa yang kemudian membedakan dari horor yang lain, yang kemudian yang kamu bangun tadi, yang seperti kamu bilang, saya tidak suka jump scare, saya tidak suka dikaget-kagetkan tiba-tiba, dan saya tidak suka dengan entitas, saya tidak suka dengan tiba-tiba muncul horor. Oke. Yang Sarefa mau di film ini apa sih? Thank you.
Oke, thank you so much. Itu tadi pertanyaan yang pertama mau Soalnya saya dijawab. belum nonton, Wafda. Oke. Iya ya, sebetulnya akan lebih nikmat sekali kalau sudah menonton dan kita bisa diskusi gitu. Mungkin setelah ini nanti kapan kalau kita mau ketemuan dengan senang hati. Tapi secara genre yang kita mau bangun di sini itu lebih ke apa ya? Ke psikologi thriller. Oke. Rujukan filmnya apa, Mas? Rujukan filmnya itu apa ya? Karena tadi saya bilang kalau saya itu pernah nonton film horor sebetulnya. Jadi mungkin itu sudah ada tertanam di sini, mungkin entah campur-campuran saya dulu pernah nonton masih kecil, mungkin Bayi Ajaib, mungkin Berontak Dalam Sempak. Ada nggak sih film itu? Nggak ada. Gitu loh. Jadi ya ketakutan, karena terus terang selama hidup saya nggak pernah lihat gitu loh. Apakah semua di sini juga pernah lihat? Kan nggak pernah kan? Tapi kan mengalami ketakutan, ya kan? Nah itu yang pengen saya bangun sebetulnya. Kita ngeliat sisi gelap aja di sana itu tuh kayak gak enak tuh, gitu. Dan itu selalu ada sudut-sudut itu di rumah kita, gitu kan. Nah itu yang pengen saya bangun sebetulnya, gitu. Ya sepakat lah, saya Dondi, terus sama Monji juga sebagai penulis juga kita ingin membuat itu. Gitu. Jadi secara tempo, acting pemain gitu, di sini kekuatannya di film itu. Dan tentunya ini juga eksperimental juga, Mas, karena dari DOP-nya juga Omen, DOP-nya namanya Ahmad Komaini, panggilannya Omen, nama ngetrennya dia. Gitu. Nah dia juga banyak sekali kita opening aja kita udah bikin satu shot. Di dalam mobil VW Kombi itu kita bikin satu shot itu ada durasinya bisa sampai berapa ya? Mungkin 14 menit atau 12 menit gitu. Dan itu bagaimana kita bikin rel di atas mobil itu gitu. Itu beberapa hari kita shot itu dari atas ke bawah, drone, terus ke depan mobilnya berjalan, terus masuk nembus ke dalam gitu. Ya ini ya makanya tadi orang nekat ketemu orang nekat terus jadi film ini gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih. Thank you so much Mas Dwi. Terus tadi terkait Syarifah. Nah ini gimana nih Syarifah? Sebenarnya kalau dengan title Queen of Horror itu berat buat saya loh Mas. Kenapa? Media ya. Oke, tapi sejujurnya kalau buat saya selalu merasa Queen of Horror itu tetap Susana. Tetap susah. Ya, tapi tetap aja masih terngiang dan masih maksudnya legend lah gitu kalau buat saya. Tadi pertanyaannya apa yang berbeda ya? Dari apa yang saya coba tawarkan di film ini berbeda, saya merasa sebelum-sebelumnya itu kebanyakan dari film saya itu dibuat seram di film yang sebelum-sebelumnya saya perankan gitu. Jadi saya yang menakut-nakuti penonton. Tapi di film ini bukan saya yang menakut-nakuti penonton, tapi situasinya itu yang membuat seram. Itu jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apa yang saya inginkan ya, harapkan, benar gak Pak? Betul. Yang saya harapkan menurut saya film yang bagus itu adalah film yang bisa memberikan impact setelah penonton menonton film tersebut. Jadi filmnya tuh memorable gitu. Saya berharap film ini bisa memberikan impact untuk penonton yang menonton. Jadi saya tuh harapannya film ini scene-scene-nya yang ingin disampaikan bisa memberikan impact untuk penonton dan menghantui penonton sampai rumah. Aduh, jadi takut nih mau nonton ya. Diantunya sampai rumah ya. Oke, sudah terjawab ya tadi. Thank you. Salam Thank dengan you. Pak siapa? Terima kasih banyak. Saya dengan Arlo. Mas. Kamu sudah dapat piala gunungan kan tahun lalu? Iya, terima kasih. Ya, terima Itu kasih. dari kami. Oh, terima kasih Oh, Pak. terima kasih banyak Mas Arul. Sampai ketemu tahun depan. Amin. Kita masih buka ya sesi tanya jawab. Boleh teman-teman media. Nah, kan sekarang rame tuh di bawah ya. Boleh kita bantu ke baris pertama yang dekat dulu ya. Silakan nama dan asal media. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, aku Aan dari inilah.com. Ini mau nanya ke Mas Dwi sih. Ini sempat terlintas tadi soal milih-milih rumah di Kaliurang yang Jogja itu ya Mas. Nah, yang mau aku coba kulik itu kan dari sekian banyak
rumah yang dipilih, aku nggak tahu tadi disebutnya berapa rumah sehingga rumah ini yang dipilih gitu. Cuman ini lebih ke proses udah oke aja gitu Mas. Maksudnya ketika Mas Dwi udah oke sama rumah ini, ada nggak sih Mas maksudnya dari warga sekitar atau warga lokal gitu Mas yang sempat ngehimbau akan terjadi apalah gitu, dan sialnya itu terjadi. Kayaknya Erika nih tadi yang banyak main sama orang sekitar ya. Jadi kayak sebelumnya ngimbau apa gitu dan sialnya adalah Itu terjadi. kayaknya ada di film apa itu cerita itu. Awas, hati-hati, jangan begini, nanti begitu loh. Oke, terima kasih Mas. Jadi warga itu sebetulnya nggak ada warga sekitar Mas, karena yang ada banyak monyet di sekitar situ. Jadi Terpencil banget ya. iya, kalau yang jelas kan ada yang menghuni rumah itu tuh ada apa ya istilahnya, juru kunci mungkin kuncen gitu ya. Ya kalau tadi memang betul gitu, ada pohon tua gede tapi kering gitu, karena memang katanya dipindahin ke situ bukan ke rumahnya. Tapi setiap jam 5:30, ya 5:30 sampai 6:30 itu rumah itu harus kosong. Semua orang harus keluar, nggak boleh ada orang di dalam rumah itu. Ya kan, jadi kita harus berhenti. Kalaupun berhenti, ya bukan berhenti aja, orang-orangnya itu harus keluar, nggak boleh dia ngeliatin gitu. Cuma 1 jam itu aja tapi ya. Cuma 1 jam. Malamnya masih boleh ya. Iya pas itu kan. Oh. Jadi kalau cerita sih banyak macam-macam gitu. Salah satunya adalah lebih banyak itu yang benda-benda tuh memang banyak yang mental. Jadi ada besi itu kayak besi apa gitulah, hollow gitu, itu mental. Terus kita punya rigging itu ada adegan buat digantung gitu lah. Orang digantung, kita pakai rigging itu di atas tangga gitu. Itu rigging itu mungkin beratnya sampai berapa ratus kilo kali ya. Kayak buat kalau di panggung konser itu kan ada buat naruh-naruh lampu. Lighting, benar. Ya itu seberat itu diangkat gini, dar gitu pas kita lagi syuting. Wow. Yang paling banyak sering ngeliat sih anak-anak lighting ya, karena mereka kan harus naruh lighting di sana gelap gitu, kayak gitu. Ya memang rumah itu sih ya nggak heran ya kalau umpamanya di Google banyak ceritanya kalau rumah itu angker gitu. Tapi ya mungkin ya karena kita juga fokus kerja berkarya, jadi ya udah dan tadi kayaknya mereka emang seneng juga kita syuting. Emang seneng ya, Dan jadi mereka artis mungkin kalau juga. mungkin bisa lihat mungkin juga banyak yang pemain-pemain lain ikut main juga di situ kayaknya gitu kan. Kita lihat nanti siapa tuh ada tambah tuh. Iya. Mbak-mbak Nah, kuncinya di sebelahnya itu ada gua Jepang. Oke. Di rumah itu ada gua Jepang. Gitu. Jadi ada ceritanya memang kok bisa berbarengan sama sama si ceritanya ini, kok ada cerita yang memang aslinya di rumah itu sama cerita di kita banyak persamaan kemiripan secara set gitu. Ih serem sih saya mau cerita itu. Mungkin kalian yang mau dengar gitu. Udah ya, di stop dulu ya. Tapi itu ya Mas Aan ya, menarik ya. Jadi 5:30 sampai 6:30 itu nggak boleh ada di situ. Ada yang bandel? Ada. Sempat ngomong ada loh dia. Kita yang paling ingat itu horor. Yang pas mau mulai syuting, kita lupa kalau itu udah mau maghrib. Oke. Pas lagi mau take, lukisan dekat kamera itu jatuh. Jatuh. Oke. Reminder, alarm ya, 5:30 bubar jalan. Mungkin mau ini sholat maghrib dulu bareng-bareng. Iya, betul. Jadi memang reminder yang baik. Betul sekali ya. Mas Aan terjawab ya. Oke, kita geser tadi ke sebelahnya yang mau bertanya. Ya, halo, selamat sore. Saya Yovan dari Nontoners. Sebelumnya selamat buat Imagine, ini film panjang pertamanya. No, actually, it's not my first movie, but it's a movie that I've done. It's been a while. Udah lama. Iya, karena saya kan tahunya nulis buat serial TV kan, dan setelah sekian lama akhirnya Imagine bikin film panjang lagi. Kemudian ini pakai director tandem kan ya, Mas Dwi sama Mas Doni. Kira-kira pembagian tugasnya seperti apa? Apa Mas Dwi yang handle bagian mana, Mas Doni bagian mana? Lalu yang saya mau tanya ini, saya tadi tertarik pas bahas yang adegan opening.
itu emang kelihatan teknikalnya rumit dan kelihatan sulit. Pakai adegan long take itu yang 14 menit ya katanya. Itu menurut saya sih bagus karena dia menunjukkan karakter yang masing-masing tuh di adegan itu. Si Erika bersama dengan Kinannya udah mulai flirting dengan si Raninya udah mulai curiga ada sesuatu yang akan terjadi. Udah nonton ya? Udah. Dan itu kira-kira bisa di breakdown nggak itu syutingnya berapa lama pas adegan itu dan kira-kira kesulitannya apa di bagian? Karena saya emang tertarik juga dengan adegan long take kayak gitu sih. Kayaknya effortnya besar. Iya, terima kasih Mas. Ya ini eksperimental gitu kan, kita cari sesuatu yang bikin yang belum pernah dibuat sebelumnya gitu. Karena masalah bukan hanya masalah ya kesulitannya itu di mobil, itu kan gerak mobilnya, ya kan, dan kamera itu bertepatan dengan dialog, pemain, tempo, timing itu penting gitu. Jadi jalan tuh nggak hanya jalan, tapi jalan tuh kondisinya naik turun. Karena daerah Kaliurang kan jalannya kayak gitu. Itu kita dapat itu berapa sih? 2 hari ya? 2 hari atau 3 hari? 2 hari kayaknya, 2 hari. Karena faktor cuaca. Dulu kita waktu sehari itu harusnya sehari, tapi karena di daerah Kaliurang tuh sore tuh udah gelap gitu. Udah gerimis. Ya waktu itu lagi hujan. Gitu Mas. Gitu. Jadi memang ya secara untuk opening kita kepengen ngasih sesuatu yang udah dan wah gitu ke penonton. Menurut saya itu sangat penting ya gitu di 5 menit pertama itu. Tadi pembagian peran ya. Pembagian peran dari kedua sutradaranya seperti apa? Oh iya, sorry. Pembagian peran itu selalu sama Dondi karena dia lebih paham soal teknis gitu. Jadi kita banyak diskusi. Jadi masalah teknis, shot apa gitu saya butuh bantuan juga dari Dondi karena saya belum begitu paham mengerti. Blocking sama acting pemain itu wilayah saya. Oke. Jadi ya intinya sih kita berkolaborasi bersama-sama. Bareng-bareng ya sama Mas Dondi, bareng sama Mas Dwi. Oke, thank you. Sudah terjawab atau ada pertanyaan tambahan? Oke, sudah di depan ada lagi? Oh banyak ternyata ya. Oke, yang sebelahnya dulu kali ya. Ya, boleh Mas, silakan. Halo, selamat sore, saya Ali dari Movie Wars Indonesia. Saya mau tanya, tadi kan sempat disinggung perihal lighting ya. Yes. Terus kan mostly di film itu banyak adegan yang membawa lilin gitu kan. Itu ada apa ya? Pengaturan cahayanya gimana gitu? Atau ada eksperimen tersendiri gitu? Iya. Terus ini pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan agak pamungkas sih. Yang salah satu yang bikin saya gitu itu semacam ada cycle yang gak terputus ya yang dirasakan oleh tokoh Mbak Rani ya. Rani. Kenapa dipilih seperti itu? Jadi Rani itu seperti mengalami groundhog day, time loop. Kenapa dipilih seperti itu? Ini udah nonton soalnya ya. Yang lain masih penasaran, masih bingung gitu. Ya sih, sebetulnya itu juga takutnya jadi spoiler karena itu, tapi senang Mas, terima kasih. Dengan begitu berarti saya tahu kalau itu nyampe, berarti kalian paham dengan masalah looping itu gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Lighting itu memang ya itu secara teknis memang sulit. Bagaimana bisa syuting rumah tuh nggak ada cahaya, cuman lilin doang gitu di mana-mana gitu. Ya kita tes cam dulu pastinya gitu. Jadi sumber cahaya kita usahakan secara natural, tapi kita punya tambahan lampu yang memang itu membawa setiap pemain jalan kemana gitu. Seakan-akan memang itu sumber cahaya yang alami dari situ gitu. Tapi mungkin memang orang yang ngerti teknis lighting dan kamera pasti lihat itu sesuatu yang wah ini gimana ya bikinnya gitu sih. Oke, jadi challenging banget ya, dan pastinya di tes cam berkali-kali ya. Sudah nonton, sepertinya berkesan sekali ya buat Mas. Yang kedua maaf aku nggak bisa jawab, takut spoiler ya. Iya ya, jadi biarin kalau yang atas ada yang nggak dengar, udah kita nggak usah lanjutin lagi ya kalau yang gitu ya. Oke, tadi sebelahnya, oke ada pertanyaan, ini the last question. Silakan nama, asal media dan pertanyaannya untuk siapa?
selamat siang. Perkenalkan aku Zikra dari Opdela.com. Mungkin pertanyaannya untuk Mas Dwi dan ya siapa yang bisa jawab ini. Kenapa ngajak Mas Monji untuk jadi penulis skenario-nya, dan terus mungkin kalau nggak spoiler boleh dijawab kenapa jamnya berarti di jam 11. Karena aku nonton 2 kali itu masih ini kenapa ya berartinya di jam 9.13. Makasih. Kalau nggak spoiler ya, jadi kalau spoiler nanti habis itu ngobrol berdua ya sama sutradaranya ya. Silahkan, Mas Dwi. Oh bisa ya, oke. Kenapa ngajak Mas Monji? Harusnya nanya ke Mas Monji kenapa ngajak saya kayaknya. Karena waktu itu memang berangkatnya udah kita bertiga, Dondi sama Monji yang duluan memang sebetulnya. Yang mereka cerita ke saya punya, ada nih ide cerita begini rumah Kaliurang gitu. Akhirnya wah tertarik, ya udah kita nimbrung aja gitu. Saya waktu itu lagi nggak ada kerjaan kan gitu, terus udah nongkrong bareng, terus seru ya, terus ya udah makin berkembang gitu. Nah kalau yang tadi itu terkait soal jam 9.13 itu karena memang dari si penghuni dimensi bawah rumah itu di masa lalunya itu ya memang ada kejadian saat mereka momen itu pas jam 9.13 gitu. Jadi terhenti di situ. Jadi memang kalau secara apa ya, rumah itu kan menyimpan energi. Jadi apa yang terjadi sama pemilik rumah, pernah ada kejadian apa gitu, itu tembok itu tuh menyerap itu gitu. Nah jadi ya yang berbekas di rumah itu karena ada kejadian yang sangat menyiksa dan menyakitkan itu, ya itu yang berbekas di situ, yang dituntut untuk anak-anak ini juga masuk ke sana seperti yang mereka rasakan. Seperti itu. Aman ya? No spoiler ya? Enggak ya? Masih aman ya? Oke, sudah terjawab berarti pertanyaannya ya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan untuk teman-teman media lainnya yang masih ingin bertanya, nggak perlu khawatir karena nanti ada one-on-one interview bersama dengan para filmmaker dan juga